Tapi tanpa Feby sadari, tidak lama setelah dia terlelap itu, Wak, sesuatu yang mengerikan betulan terjadi. Betul. Nah, keesokan paginya, Wak, ketika Feby ini bangun tidur, melalui jendela rumahnya, dia nengok ada banyak sekali orang yang berlalu lalang di depan rumah. Ada apa nih, kok tumben pagi-pagi udah rame kayak gini gitu kan. Karena penasaran, Feby pun berjalan lah ngampirin jendela kamarnya untuk melihat kondisi di luar. Dan di situ dia nengok kalau keramaian itu berasal dari rumah Tata sama Pipit. Ada apa nih? Kenapa nih? Merasa ada yang nggak beres, Feby nanya lah sama mamanya. Mama, itu kenapa kok di rumahnya Pipit sama si Tata rame orang? Emangnya ada apa, Ma? Di situ, Wak, mama Feby ini terdiam sebentar, terus dia bilang, tadi malam sekitar jam 12:30 pagi, ibunya Pipit meninggal dunia mendadak di rumah sakit. Pagi ini jenazahnya akan langsung dimakamkan. Nanti kita sama-sama langsung ke sana ya. Mamanya Pipit, Tata, meninggal. Apa enggak shock aku, Nadia? Ya Tuhan, ibunya Pipit yang meninggal, mah. Kok bisa? Dia kan sehat-sehat aja. Nah, di situ Lawak baru tahu kalau ternyata betul kejadian tadi malam tuh. Jadi, tadi malam sekitar jam 2 malam itu, Nadia, tiba-tiba terdengar ada suara sirene mobil ambulan ngelewatin komplek rumah mereka. Nah, mobil ambulan ini ternyata berhentinya di depan rumah paling ujung. Rumah paling ujung nih rumah tante aku, Nad. Petugas yang membawa ambulan itu terlihat macam kebingungan gitu, kayak mau lagi nyari alamat orang. Dia ketok lah rumah paling pojok tuh, rumah tantenya Feby, untuk menanyakan alamat yang dimaksud. Nah, tantenya Feby yang kaget kedatangan ambulan malam-malam langsung bilang, maaf Pak, ada keperluan apa Pak malam-malam datang kemari? Ada apa Pak? Ibu mohon maaf mengganggu waktu malamnya ya Bu ya. Saya dari rumah sakit mau ngantar jenazah, kata dia. Hah? Jenazah siapa Pak? Di sini nggak ada yang meninggal Pak, ada semua di sini kok. Oh iya Bu, bukan di sini kok. Saya ini kayaknya lagi nyasar ini. Makanya saya ketok rumahnya Ibu. Saya mau nanya alamat, barangkali Ibu tahu. Ini loh Bu, rumah keluarganya Pak Hadi di sebelah mana ya? Kata ambulan ini kan. Pak Hadi di situ. Perasaan Tante Feby ini udah mulai nggak enak, Wak. Kenapa? Karena Pak Hadi ini tidak lain tidak bukan adalah bapaknya Pipit sama si Tata. Kalian ingat kan tadi juga aku cerita apa? Orang tuanya si Pipit Tata lagi nunggu di rumah sakit gegara adiknya diopname. Di situ tantenya mikir, ini pasti yang meninggalnya adik bungsunya mereka nih, ya kan? Oh, Pak Hadi, Bapak mau ngantarin jenazahnya ke rumahnya Pak Hadi ya? Rumahnya Pak Hadi itu ini ya, sebelah rumah saya nih. Aduh, kasihan ya Pak Hadi sama keluarganya. Beberapa hari ini memang Pak mereka sering bolak-balik rumah sakit gegara, anaknya itulah yang sakit. Kau boleh tahu anaknya meninggal jam berapa Pak? Kata Tante Feby. Nah, pertanyaan Tante Feby itu langsung bikin si bapak pengantar jenazahnya juga kebingungan. Bu, mohon maaf Bu, yang meninggal bukan anak-anak Bu. Jenazah yang lagi sekarang saya bawa orang dewasa, katanya. Hah? Orang dewasa? Siapa yang meninggal Pak? Yang meninggal istrinya Pak Hadi Bu. Dari situ lah, apa nak terkejut tantenya Feby? Tante Feby ini tahu betul kalau istri Pak Hadi atau ibunya Pipit sama Tata ini selama ini kondisinya sehat walafiat. Justru yang sakit kan anak bungsu mereka kan. Terus kenapa ini tiba-tiba istrinya Pak Hadi yang meninggal dunia secara mendadak malam itu? Kenapa Pak meninggalnya kenapa gitu? Nah, disinilah bapak ambulan itu cerita kalau istrinya Pak Hadi ini belum lama meninggal, sekitar 12:30 dini hari lah. Biasa aja mama lagi nemenin adiknya, terus waktu tiba-tiba ada perawat masuk dalam ruangan buat meriksa adiknya. Di situ perawatnya udah nengok istrinya udah dalam keadaan nggak sadarkan diri, dipikir tidur Wak. Tapi setelah diperiksa keadaannya udah, di situ perawat tuh langsung tahu, oh ini udah meninggal nih istrinya, udah nggak bernapas, udah meninggal kayak gitu aja Wak. Jadi betul-betul meninggal mendadak, kali itu nggak ada sakit apa-apa padahal. Barulah setelah Tante Feby mendengarkan kabar duka itu, Tante ini pun langsung membangunkan semua orang yang ada di sekitar, dan Tante Feby nelpon bapaknya si Feby. Barulah pada dini hari itu juga para tetangga udah mulai tuh berdatangan ke rumah duka untuk membantu mengurus jenazah istrinya Pak Hadi itu. Baru pagi si Feby ini waktu dia bangun tidur meninggal mendadak Wak, mamanya Tata sama Pipit tuh. Nah, setelah mengetahui hal itu, Feby langsung mikir enggak lah. Apa jangan-jangan ini ulahnya Atambeko ya Maya? Kemarin tuh kan nenek tuh marah karena Pipit udah neriakin dia kayak gitu mah. Nenek tuh juga bilang sama kami minta untuk tunggu nanti malam. Mama pun juga dengar dia ngomong kayak gitu lagi depan aku. Nih kok pas sekali tiba-tiba ibunya Pipit juga meninggal tadi malam main. Ini balasan dari nenek itu kan mah. Dengan lembut mamanya Feby mencoba menenangkan Feby yang masih syok ini. Dia bilang, Feby tenang nak, apapun yang terjadi yang harus kau ingat kalau hidup dan mati itu ada di tangan Tuhan. Tugas kita sekarang hanya bisa mendoakan semoga Pipit, Tata, dan juga adik bungsunya yang masih di rumah sakit itu bisa tabah dan juga kuat. Kehilangan seorang ibu secara mendadak pasti rasanya berat bagi mereka. Kita harus nge-support mereka. Itu kata Mama Nat.
Udah lah tuh kan, akhirnya pada hari itu Feby sama teman-teman yang lain pun datanglah juga ke rumahnya Pipit ini untuk melayat. Pada saat itu Feby sempat lihat Pipit ini sampai jatuh pingsan gara-gara shock dengan kematian ibunya. Begitu juga dengan Tata nangis jadi-jadinya. Bayangkan lah sama kalian. Nah, apakah kejadian ini betul-betul ulah dari Atambeko? Entah, nggak tahu juga aku Nadia, wallahu alam. Cuman memang kok ia bisa kebetulan pas kali gitu loh. Tapi yang jelas semua ini udah terjadi dan tidak ada juga yang bisa mereka lakukan untuk mengubah takdir. Mereka hanya ingin mendoakan semoga ibunya Pipit tenang di sisi Tuhan dan semoga keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan dan juga kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Itu